Pada tayangan video kali ini kita akan mempelajari tentang integral tertentu atau definit integral. Kita mulai. Misalkan ada fungsi f yang didefinisikan pada interval tertutup AB yang mungkin dapat mempunyai nilai negatif maupun positif. Bahkan tidak perlu kontinu di interval tersebut, seperti pada gambar 1 yang ada ini. Gambar ini. Jadi kontinu di bagian sini. Misalkan suatu partisi P dalam interval tertutup AB menjadi n interval. Jadi ini interval ini adalah sub-sub interval. Tidak perlu panjang sama menjadi n interval atau n subinterval seperti berikut. Jadi A ini sebagai x0, terus x1, x2 sampai xn itu adalah B. Dan misalkan delta xi adalah lebar xi kurang 1. Jadi delta x1 maka x1 kurang x0, delta x2 kurang x1. Itu pengertian dari delta xi. Pada setiap sub interval tertutup xi kurang 1 sampai xi, jadi misalnya x1 sampai x2, pilih sembarang titik xi bar. Jadi xi bar itu adalah sembarang titik, mungkin saja titik akhir. Jadi kita bisa pilih x2 untuk interval x1, x2. Disebut titik sampel. Jadi xi bar itu dinamakan titik sampel untuk subinterval GI. Lihat gambar 2 ini. Jadi kalau ini x1, titik sampel x1, titik sampel x2, titik sampel x3, titik sampel x4, titik sampel x5, titik sampel x6 untuk x0 sampai x6. Bagi tidak perlu sama, jadi delta x1, delta x2, delta x3, delta x4, delta x5, delta x6. Ini yang disebut titik sampel x1 bar, x2 bar sampai x6 bar. Sedangkan titik ini adalah titik interval ujung-ujung interval x1, x2 jadi x0. Jadi delta xi itu adalah subinterval. Sebaiknya ini n subinterval ya, subinterval. Itu gambaran tentang kita. Kemudian penjumlahan berikut RP, kita namakan RP adalah sigma perkalian fxi bar dikali delta xi dimulai 100 sampai n. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya, ini xi bar, ini fx bar dikali dengan lebar ini. Jadi tinggi ini adalah x bar, jadi ini tinggi ini dikali dengan lebar ini, berarti luas persegi ini, persegi panjang ini. Itu kemudian luas semua ini, persegi panjang ini, itu yang sigma jumlah, jadi jumlah luas semua ini, itu yang dinamakan jumlah Riemann untuk fungsi f yang bersesuaian dengan partisi P. Partisi P itu ini partisi. Nah, interpretasi geometri untuk jumlah Riemann seperti digambarkan pada gambar ini. Ini jumlah Riemann. Jadi luas-luas ini dijumlahkan semua, itulah jumlah Riemann. Itu RP ini, jumlah Riemann. Nah, kita lihat satu contoh, itu jumlah Riemann fungsi fx x kuadrat tambah 1 pada interval tertutup negatif 1, 2 menggunakan titik-titik partisi yang berjarak sama.
negatif 1, min 0,5, 0, 0,5, 1, 1,5 sampai 2. Titik sampel X bar adalah titik tengah subinterval ke I. Jadi titik sampelnya dipilih adalah titik tengah. Jadi ini titik sampel ini ya, ini titik sampel, ini titik sampel, ini titik sampel sebagai titik tengah-tengah. Nah, RP-nya jumlah Riemann adalah Fxi, jadi tinggi batang ini, trapesium ini atau persegi panjang ini dikali dengan lebar, jadi luas. Jadi luas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Itu dijumlah, maka luasnya semua adalah 5,9375, hampir 6. Itu yang dinamakan jumlah Riemann ya. Jumlah Riemann. Berikut itu jumlah Riemann fungsi fx, x tambah 1 dikali x kurang 2 dikali x kurang 4 pada interval 0,5. Interval tertutup menggunakan partisi P dengan titik partisi 0, 1,1, 2, 3,2, 4, 5. Titik sampelnya adalah 0,5, 1,5, 2,5, 3,6 dan di ujung interval 5. Setiap ini, jadi kita lihat di sini intervalnya berbeda, tapi di sini bahwa ada satu interval yang terpanjang. Interval yang terpanjang di sini adalah interval yang ke-3, 1, 2, 3. Jadi ini interval, ini delta x3, delta x3 yang terpanjang. Itulah norm. Jadi RP sigma fxi delta xi. Nah, ini sesudah kita kalikan, kemudian kita jumlahkan, kita dapat 23,96998, ya sekitar 24. Kalau kita melihat bahwa ada nilai negatif di sini, jadi luas ini akan berkurang, tetapi masing-masing ini adalah luas sendiri-sendiri, tetapi ini luas negatif. Jadi di bawah kurva, di bawah semua luasnya negatif. Jadi kita lihat bahwa fxi delta xi ini adalah luas setiap persegi, entah dia positif entah dia negatif. Nah, ini jumlah Riemann. Jadi jumlah Riemann itu bukan jumlah ini dijadikan positif, jadi luas masing-masing. Jadi memang jumlah semua, tapi karena ini ada negatif, maka dia akan berkurang luas sebenarnya. Itu definisi integral berbatas. Kita perhatikan pengertian norm. Nah, norm seperti yang dibicarakan tadi, bahwa itu adalah partisi subinterval terpanjang dari partisi yang diambil. Misalkan fungsi f yang didefinisikan pada interval tertutup AB. Jika limit ini limit norm P menuju 0 jadi norm P. Jadi subinterval yang terpanjang itu menuju 0, mengecil. Nah, itu dimana sigma fx i bar dikali delta xi mulai 1 sampai n ini normnya mengecil, kemudian nilai ini ada, maka kalau nilai ini ada maka kita katakan fungsinya terintegral pada interval AB. Selanjutnya integral ini, integral AB fx dx, itu dinamakan integral berbatas. Integral tertentu, terjemahan dari definisi integral, itu juga dinamakan integral Riemann fungsi dari A ke B. Dan kita nyatakan seperti ini. Ini yang integral Riemann. Jadi ini adalah jumlah Riemann, sehingga ini kita namakan integral Riemann. Nah, sesungguhnya integral Riemann ini itu menyatakan luas daerah bertanda positif ataupun negatif antara kurva dan sumber X. Jadi dari AB ini adalah luas daerah
bertanda positif atau negatif. Jadi ini di positif atau digabung. Jadi kalau kita tidak akan, itu yang disebut integral ini. Jadi kalau melihat luas daerah sebenarnya ini kan akan bertambah kalau diambil ini negatif. Tetapi karena dia ini negatif, maka luasnya akan berkurang. Itulah integral Riemann. Jika kurva berada di atas sumbu X, maka luas bertanda positif. Kalau berada di bawah bertanda negatif. Sehingga luas itu adalah integral ini, luas yang positif dikurang dengan luas yang negatif. Baru kita dapat luas yang sebenarnya. Arti limit dalam definisi integral tertentu. Misalkan L itu luas antara kurva dan sumbu X. Kurva dan sumbu X, entah di atas, entah di bawah sumbu X. Maka ini, limit ini yang sebentar kita sebut integral Riemann, itu sama dengan L. Artinya bersesuaian untuk setiap epsilon positif ada delta positif. Sehingga selisih antara jumlah Riemann dengan L akan kurang dari epsilon. Jadi ada suatu selisih kecil sekali epsilon positif untuk semua jumlah Riemann ini. Ya. Untuk fungsi pada AB, untuk norma B dari partisi yang terkait, yang bersangkutan, kurang dari delta. Jadi pada saat ini kurang dari delta, ini kurang dari epsilon. Itu pengertian limit ya, arti limit. Kita ingat kembali limit epsilon delta pada fungsi-fungsi yang lalu. Nah, sekarang kita pengertian limit pada integral. Jadi ternyata integral juga berhubungan dengan limit. Dalam hal ini kita katakan bahwa batas yang ditemukan ada dan memiliki nilai L. L itu nilai yang dicari integralnya itu, ya, yaitu luas positif atau negatif. Simbol ini, perhatikan simbol integral AB fx dx. A dinamakan batas, dinamakan batas bawah atau titik ujung bawah. B dinamakan batas atas atau titik ujung atas dari integral. Juga dinamakan limit bawah dan B dinamakan limit atas dari susun integrasi. Selanjutnya kita perhatikan sifat-sifat integral AB fx dx, khususnya untuk A dan kurang dari B. Nah, integral A sampai A fx dx itu bernilai 0. Integral dari A sampai B fx dx itu sama dengan negatif dari B sampai A fx dx, asalkan A kurang dari B. Kemudian sifat berikut, variabel X pada integral itu adalah variabel boneka, dummy variabel. Artinya kita bisa menggunakan variabel yang lain, ya, sama saja, serupa. Fx dx tetap sama, kita menggunakan variabel yang lain. Selanjutnya, fungsi-fungsi yang terintegral dapat diintegralkan. Nah, tidak setiap fungsi dapat terintegral pada interval tertutup. Dengan syarat integral itu untuk partisinya partisi pada interval tertutup. Nah, contohnya kita perhatikan gambar. Fx 1 per x kuadrat untuk x yang tidak 0, tapi kalau x 0 dia 1. Nah, jadi ini dia asintot ini, kiri kanan ini merapat terus hingga ke tak berhingga terhadap sumbu. Tetapi kalau untuk nilai 0, maka kita tetapkan 1.
fungsi tak terbatas tersebut tidak terintegralkan pada min 22 karena untuk jumlah Riemann min 2,2 tidak ada. Jadi kalau kita mau cari jumlah Riemann di sini tidak akan kita peroleh karena ini terputus di sini. Jadi di sini menerangkan bahwa tidak setiap fungsi itu bisa diintegral. Fungsi-fungsi apa saja yang bisa diintegral? Nah, ini kita kenal dengan teorema keterintegralan. Pertama, jika f terbatas pada selang tertutup AB pada interval AB, itu jika fungsi tersebut terdefinisi, jadi tertutup dan terdefinisi, kecuali di sejumlah berhingga titik, maka F terintegral pada AB. Ini teorema pembuktiannya sangat mendalam dan tinggi sehingga untuk level S1 teorema ini belum diintegralkan, belum dibuktikan. Secara khusus jika f kontinu pada seluruh interval AB, maka f terintegral. Jadi fungsi-fungsi kontinu itu adalah fungsi terintegral pada asalkan kontinu pada interval tertentu AB, maka dia terintegral pada interval AB. Jadi kontinu pada interval tertentu. Mungkin saja suatu fungsi tidak kontinu di suatu interval, tetapi pada interval AB dia kontinu, atau dia terbatas pada AB terkecuali dan terdefinisi. Pun terdefinisi artinya ada nilai kecuali pada titik berhingga titik. Jadi bukan berhingga titik. Pengertian berhingga dengan tak berhingga kemudian terbatas itu lebih mendalam akan dipelajari pada analisis real. Nah, akibat teorema keterintegralan ini, maka fungsi-fungsi berikut terintegral pada setiap interval tertutup AB. Yang pertama, fungsi suku banyak. Polinomial. Fungsi sinus dan kosinus. Fungsi rasional juga di 3 jenis fungsi, asalkan penyebutnya tidak menjadi nol pada selang tertutup AB. Nah, apa itu fungsi suku banyak? Apa itu fungsi sinus kosinus? Apa itu fungsi rasional di mana penyebutnya tidak nol pada suatu selang AB? Nah, coba cari satu contoh untuk 3 jenis fungsi tersebut. Jadi fungsi suku banyak satu contoh, fungsi sinus satu contoh, fungsi kosinus satu contoh, fungsi rasional satu contoh. Tentukan interval tertutupnya berapa itu. Jadi kita harus perhatikan bahwa ini akan kontinu asal pada interval tertentu ini AB. Seperti itu. Itu tugas. Berikut soal integral negatif 2 sampai 3 x tambah 3 dx menggunakan n buah subinterval yang sama panjang. Nah, partisi interval min 2 sampai 3 ke dalam n subinterval yang sama panjang, dan panjang setiap subinterval delta x adalah 5/n. Ya. Jadi kalau pada setiap interval xi kurang 1 sampai xi, gunakan xi bar sama dengan xi sebagai titik sampel. Jadi xi bar adalah xi, berarti titik sampelnya menggunakan ujung-ujung interval, subinterval. Nah,
X0 negatif 2, X1 negatif 2 tambah delta X. Itu adalah min 2 tambah 5 per N. N ini karena banyaknya subinterval N. Nah, panjang dari min 2 sampai 3 itu adalah 5. Jadi 5 dibagi N. Gitu. Jadi kalau N-nya 5, berarti panjang subinterval, karena di sini minusnya sama panjang. Subinterval adalah 1, ini sama panjang. Ini. Kalau dibagi N itu sebanyak 10, maka subintervalnya adalah setengah. Bukan subintervalnya, lebar intervalnya setengah. Dengan demikian, ini kita dapat X2 min 2 tambah 2 delta X, dan seterusnya XI min 2 tambah I kali 5 per N. 5 per N itu delta X. Ya. Ini dikali delta X min 2 tambah dan seterusnya. Itu XI. Jadi karena X0 mulai dari min 2, jadi kalau ini X0 dari min 2, maka tambah lebar delta X ini, gitu, itulah X1. X0 min 2 kan, ini X0. Nah, X1 ini kan delta X juga. Nah, delta X apalagi sama panjang, jadi negatif 2 tambah 2 kali delta X, ini 2 delta X. Nah, delta X nya 5 per N, seperti itu. Terus jadi untuk X3 3 kali delta X, 3 kali 5 per N, sehingga XI I delta X, XN N delta X. Dan ternyata Xn itu adalah 3 karena kita ambil sama sebanyak N. Jadi Fxi adalah Xi tambah 3 atau 1 tambah I per kali 5 per N. Hal ini berlaku, kita lihat gambar ini ya, gambar dari integral negatif 2 sampai 3 X tambah 3 X. Nah, karena Fxi adalah Xi tambah 3 sama dengan 1 tambah I kali 5 per N, maka berlaku bahwa ini jumlah Riemann ini delta X Fxi bar kita ambil Xi. Seperti yang bilang tadi bahwa di sampelnya diambil Xi nya, jadi titik ujung subinterval. Sesudah dilakukan perkalian di sini, ini kita masukkan Fxi, masuk. Ini kita dapati, ini dilihat baik-baik, ini 1 I N dikali delta X adalah I 5 per N ya, I kali I 5 per N. Ini sesudah kita kalikan semua, ini 5 per N, kita masuk ke depan, ini 5 per N, ini sigma 1, jadi sigma 1 5 per N 25 per N, ini 5N kali 5N 25 per N kuadrat sigma I. Ini kita gunakan rumus yang sudah dapat pada tayangan video-video sebelumnya. Jadi ini sampai N menjadi N kali 1 N, begitu juga ini. I adalah N kali N tambah 1 per 2. Ini sudah kita kalikan, kita dapat 25 tambah 25 per 2 kali 1 tambah 1 per N. Karena P suatu partisi biasa, norm P menuju 0 itu identik dengan N menuju tak 5. Jadi kalau subinterval yang terpanjang itu mengecil menuju ke 0, berarti terjadi penambahan N. N akan menjadi lebih banyak, N menuju tak rendah. Jadi kesimpulannya ini ya, limit ini adalah media nilai jumlah Riemann untuk N menuju 0. Kalau ini 1 per N
N menuju 0 berarti N menuju tak berhingga. N menuju tak berhingga maksudnya untuk 0 ke menuju 0. Jadi kalau N menuju tak berhingga berarti 1 per N menuju 0. Sehingga ini menjadi 1 jadi 5 per 2 tambah 5 menjadi 35 per 2 karena 10 2 tambah 25 per 2 menjadi 35 per 2. Inilah nilai integral. Nah sekarang bandingkan ini sebagai tugas. Coba hitung daerah hijau ini menggunakan rumus geometri bidang datar. Perbandingkan dengan ini. Nah ini positif semua karena berada di atas sumbu X. Ya. Jadi dapat dengan mudah integral ini bersesuaian dengan rumus daerah luas. Kita lihat soal berikut. Hitung integral negatif 1 sampai 3 2x kuadrat kurang 8 dx. Pertama kita misalkan P partisi pada interval negatif 1 3 dibagi ke dalam subinterval yang panjangnya delta x itu 4 per n. Jadi dari negatif 1 sampai 3 panjangnya 4, 0 sampai 3 panjangnya 3. Terus kalian ke negatif 1 panjangnya 4, jadi 4 per n. Nah setiap subinterval xi kurang 1 sampai xi, pilih delta xi titik ujung kanan. Sehingga xi bar itu adalah xi sendiri. Jadi maksudnya titik sampel kita ambil titik ujung dari subinterval. Sehingga x diperoleh xi sama dengan negatif 1 tambah i kali delta x. Seperti pada soal yang ada pada slide sebelumnya. Nah, kita peroleh bahwa fxi 2xi kuadrat kurang 8 dan sesudah dihitung hasilnya ini. Negatif 6 kurang 16i per n tambah 32i kuadrat per n kuadrat. Berikutnya kita dapati bahwa sigma fxi ini xi bar diganti xi ini yang tadi dikali delta x itu 4 per n. Kita sesuaikan ini hati-hati ini karena di sini kita akan ketemu i kuadrat ya. I kuadrat ada rumus untuk i kuadrat ini n tambah 1 kali 2 n tambah 1 per 6 n kali jadi n kali n tambah 1 kali 2 n tambah 1 per 6. Ini 228 sudah ada dari tadi. Sesudah kita sederhanakan maka kita dapati itu sebagai jumlah Riemann. Jadi integral Riemannnya adalah untuk norm P menuju 0 atau limit n menuju tak berhingga ini menjadi 0 menuju ke 0, ini menuju ke 0, ini habis per 3 dengan 2 menjadi per 3, 32 min 4 hasilnya min 40. Jelaskan kita mendapat negatif. Nah, negatif ini karena daerah yang berada di bawah sumbu X ini lebih besar dari yang berada di atas sumbu. Jadi sesudah dicari selisih ini dijumlahkan maka hasilnya akan negatif. Ini negatif sekitar 10, 12, 36, 12, 13 kali 3 9 13 seperti itu. Tidak ada rumus bidang datar yang dapat kita perbandingkan untuk mencari luasnya. Jadi kalau kita melihat bahwa yang ini yang dari sumbu S panjang itu kira-kira 1 kali 10 5 ya, bisa 5 10 sekitar 5 karena hampir berbentuk persegi panjang. Kalau hampir berbentuk persegi panjang maka dia kita lihat menggunakan rumus geometri bidang datar hasilnya adalah sekitar 5. Ini pasti 2 kali lipat ini
Kalau kita hanya mencari dari 0 sampai 2, kemudian kita tinggi, ini berapa ini? 8, ini sekitar 2 alas, ini 1, ini sekitar 8, ini saja dengan ini saja. Jadi kalau ini 8, kemudian ingat ini sekitar 1 kali ini 5, ini 8, ini bagian paling kiri, kemudian ini sekitar 1 kali 8, 1 kali 8, jadi ini besarnya, kalau ini 6, jadi sekitar 7 tambah 8 sekitar 15, ini sekitar 10, ini kita dapat 3 mendekati nilai taksiran. Kita lanjutkan. Teorema sifat penjumlahan interval. Jika f terintegral pada interval yang memuat titik A, B, dan C, maka yang terjadi adalah integral A sampai C itu adalah integral A sampai B ditambah integral B sampai C dengan fungsinya tidak berubah. Sebagai contoh kita lihat integral min 2 sampai 10 2x kuadrat dx, fungsinya tidak berubah. Nah, ini menjadi min 2 sampai 6, 6 sampai 10. Itulah sifat penjumlahan interval. Kita perhatikan kalau kita melihat bahwa integral Riemann itu tidak menghitung luas realnya, luas suatu bangun, karena luasnya akan berbentuk penjumlahan positif dengan negatif, sehingga luas benahnya itu akan berkurang. Itu adalah luasan jumlah Riemann dalam integral.